Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan Ibu. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak. Ya, Kelihatan, oke. kelihatan, Pak. Ini kita akan bahas artikel ini. Sebenarnya artikel ini mudah kok. Jadi, sebelumnya saya jelasin dulu. Review itu ada dua. Yang literatur review sama systematic review. Ini ya gitu dulu. Kalau literatur review itu digunakan untuk kita mencari gap riset. Literatur review ya. Misalnya kita mau nyari gap riset ternyata misalnya gini, penggunaan eh, pembelajaran deep learning itu ternyata banyak, namun tidak disertai dengan literasi AI yang bagus, nah, kayak gitu. Itu literatur review. Tapi kalau systematic review itu artinya kita mengumpulkan semua artikel. Systematic review ini banyak nih. Ada scoping review, ada systematic review yang pakai misalnya software, post viewer dan sebagainya, bibliometrik itu namanya, ada yang pakai eh oh ya, centometric, ada yang pakai seed space, ada yang pakai meta analysis. Intinya itu systematic review. Apa sih bedanya? Bedanya di systematic review itu adalah kita udah punya research question yang harus dijawab berdasarkan data dari artikel yang direview. Paham nggak sederhananya? Jadi kalau kamu teman-teman melakukan scoping review atau systematic review, itu risk questionnya harus dibuat dulu dan harus kejawab ketika kita mereview artikel itu. Oke, udah paham ya? Oke, maka kita akan coba membahas satu artikel ini dengan pola tadi. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat, ini kan chatbot in Science Education. Artinya secara sederhana dia ini mereview artikel in Science Education yang pakai chatbot nih. Artinya chatbot itu apa ya? Misalnya kolom AI, chat GPT dan sebagainya. Intinya yang chatbot lah. Terus di sini dia bilang scoping review early empirical evidence. Nah, dari sini kita nanti dulu lewatin itu dulu ya. Kita lihat dulu questionnya apa. Satu. RQ-nya itu ada tiga. Tiga atau tiga ya? Oke, tiga. Jadi dia tentuin RQ-nya apa? What is the educational use of chatbot in science education? Oke, chatbot di science education itu dipakai buat apa? Oke, satu yang pertama. Kedua, what educational benefit and limitation uh, are reported when chatbot are used in the science education. Benefit and limitation. Oke, ketiga, what methodological strengths and weakness do the included study exhibit? Artinya yang ditunjukkan oleh tadi yang ditampilkan atau apa yang ditunjukkan gitu, yang diinput dalam dalam literatur review ini. Oke, kita jadi secara sederhana sebelum saya baca, saya udah ngira-ngira buat research question itu tiga. Oke, pertama chatbot itu buat apa? Kedua itu benefit sama limitation, kedua methodological strength and weakness. Oke, jadi sisanya saya tinggal mikirin ketika saya mau nge-review itu apa sih gitu. Kita berpikir terbalik ya. Repost artikel nih nama satu. Oke, ah, Bapak Ibu kita lihat dulu ya. Hmm, Chatbot are making a strong entry into education, supporting both student and teacher. Nah, ini sampai sini itu Bapak Ibu kan udah tahu ya, saya ajarin dulu. Jadi kalau ya, itu adalah ini namanya problem statement. Review, problem statement. Kelihatan ya? Kelihatan. Nggak bisa diedit ya. Ini. Oke, ini namanya problem statement sampai sini. Lalu lanjut purpose-nya di study M. Ini Bapak Ibu nih biasanya nih salah satunya Mbak Ibu. Kalau kita nulis manuskrip itu jangan di riset, riset
to series of study. Jadi harus di study aim atau this paper investigate. Nah, itu boleh, jangan di riset ya. Kalau di riset itu series of paper biasanya. Misalnya kalau nulis disertasi, terus kita mau ngomongin tujuan besarnya, itu boleh di situ. Dari kumpulan aim to deepen untuk memperdalam understanding terkait educational use of textbook interpretation, including their effective implementation. Scoping review, scoping review dimulai dari Januari 2025, pakai Prisma Guideline, terus data yang dipakai itu Web of Science, Scopus, Eric Data. Ya, kombinasi seperti ini sebenarnya bagus ya, daripada pakai satu data. Ya, teman-teman mungkin nanti bisa dimaksimalkan pakai kombinasi seperti ini kalau sudah melakukan uh, scoping review atau sistematic survey. Using system related to scientification and checkbox. Jadi nanti ada keywordnya atau boolean, pakai boolean operator nanti di sini scientification and checkbox. Initial pool, tarikan pertama itu dapat 640 artikel masuk dalam buku kerja. Majority dan itu sifatnya explanatory with fewer intervention. Ya, majority adalah explanatory, beberapa intervention. Checkbox intervention itu ini hasilnya ya. Dari kita dari banyaknya proket yang Suaranya nggak jelas ya, Mas. Pak, Iya, suaranya nggak jelas, Pak. Putus-putus, Pak. iya Mas. Baru tenggelam. Masuk ke dalam suaranya. Kurang dekat mungkin, Mas Harto. Kurang dekat ke speaker. dengeran nggak? Set, Halo? dengar. Oke, Dengeran? ini udah dengar. Belum ada laptop sepertinya. Oke, Perlu di-upgrade laptopnya tuh, Mas. ya nanti waktu aku bisa. Jadi dari sini ChatGPT, dengeran nggak? Dengar. Denger ya. Dengar jelas. ChatGPT itu mau study and demonstrate excellent linguistic capability. Jadi kan banyak tuh Gemini, DLL, dan sebagainya, tapi ChatGPT. Tutoring student, jadi mengajari student, jadi dalam paper ChatGPT atau chatbot, itu tutoring student itu most commonly phone application. Jadi, apa maksudnya ini? Ketika di chatbot itu banyak research yang tujuannya tutoring student how to use chatbot. Oke. They also have the potential support teacher by reducing their workload. Nah, menghilangkan workload itu, meskipun empirical data itu integrating AI literasi and critical thinking skills itu kurikulum, development is still effective. So, ini cuma kayak jadi argumentasi dari apa yang mereka review lah. Walaupun kita nggak terbagian dia nggak panjang sama seperti yang sebelumnya ya saya bilang. Kalau teman-teman lihat ini, dia itu paragraf pertama itu dia ngomongin tentang urgensi tentang advent of technology. Nah, itu dulu diambil ya. Jadi kalau udah dapet paragrafnya, halus udah isi paragrafnya, sisanya itu gampang. Oke. Nah, di sini dia bilang dia mengeluarkan question untuk nah ini question sentence kayak ini sebenarnya jarang tapi ya it's not bad. Jadi dia mau nanyain sesuatu terhadap apa possibility-nya terkait ini, dia nggak nyimpul nanti. Terus dia kasih pembanding in reality AI exist bla bla bla, semua ada citasi di sini. Terus disebutnya as part of the border set of AI tool, chatbot bla bla bla, terus sampai kalau kalimat ini adalah kalimat paragraf atau part paragraf. Jadi teks paragraf. Jadi paragraf yang sebenarnya research. Mas Harto, Pak, maaf suaranya tenggelam lagi, Pak. suaranya masuk lagi. Ya, maksudnya Atau coba mungkin pakai headset kali, Pak. ini udah pakai Atau dilepas coba headsetnya, Pak, pakai speaker. bentar. Udah kedengeran belum?
Udah. Udah, cuman takutnya nanti ketika ngomong panjang tenggelam lagi. Coba tes dulu, tes drive dulu, Ya. Pak. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat kalimat ini, kalimat komentarnya, kalau tadi kan kalimat sifatnya urgensi ya. Sama kalimat kayak sebetulnya sintesis, tapi ujungnya itu bentuknya question kalau yang pertama. Kalau yang kedua ini dia bentuknya adalah fakta, kumpulan fakta yang digunakan untuk memberikan suatu definisi atau penyataan yang berbeda. Makanya di sini nggak ada simpulan, kita semua gitu. Gampang kok Pak nulis nih. Terus lanjut, eh, dia ini extension dari paragraf yang di atas. As a part of the production of itu chatbot from vector. Dia kan ngomongin AI ini di atas nih. Lalu paragraf selanjutnya itu apa, ChatGPT sebagai sample of chatbot. Nah, lalu paragraf selanjutnya dia ngomongin chatbot. Nah, ini nama paragraf yang koheran. Artinya atas yang ngomong AI, ngomong ChatGPT, salah satu sampelnya yang ngomong chatbot, bawahnya ngomong chatbot. Nah, kalau buat paragraf kayak gitu, itu harus ada nyambung menyambung gitu. Jadi orang tuh mau nyaman rutinnya ya. Nah, lanjut. Ini nggak ada simpulan kan? Ya, ini berarti adalah paragraf-paragraf yang sifatnya adalah intus the fact atau faktanya. Nah, kalimat yang bagus biasanya dia ada risetnya. Jadi, despite this compelling approach, dia nunjukin uh, meskipun ada uh, uh, ibaratnya kesanggupan atau kemampuan yang ada di atas itu, ada concern yang uh, terkait dengan penggunaan sertifikat, which question their validity as ini adalah gap sensitive. Harus keluar kayak gini di paragraf tuh. Ibu jangan monoton nulisnya ya. Dispen, oh, kayak gitu, even tuh. Jadi kayak gitu tuh harus muncul. Dia kan ngomongin masalah ini. Contohnya, betapa yang ngomongin tentang halusinasi. Lalu incorrect information. Ya, ini dari orang enak nih. Oh, masih ada loh kalau Mas Harto, masuk lagi Mas suaranya. bilang lagi ya. Atau saya nggak bisa pakai headset ya. Hmm. Kalau headset itu kedengeran ya kalau sekarang. Lebih bagus nggak usah pakai headset sih, Pak ya. Ya, jadi ini adalah Nah ya. Ah, ini baru dengar jelas. gap sentences ya. Jadi kalau Bapak Ibu gap sentences ini kan muncul di sini ya, tapi juga menjadi ide di sini, ibaratnya ide pokok dari kalimat ini. Lalu dikasihlah contoh-contoh risetnya. Apakah gap sentences ini bisa muncul di dalam kalimat-kalimat ini ya? Bisa jadi, bisa juga gitu, intinya kayak gitu. Tapi Bapak Ibu, nih contohnya gini, oke. Nah, ini sebenarnya saya nggak tahu, finally teacher kan redeploy the time separation bla 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 bla. Oke, mungkin ini sambungannya, tapi ini intinya cuman fakta ya, fakta-fakta terkait temuan-temuan risetnya lah itu. Lalu setelah dia ngomongin tentang gap, dia ngomongin tentang systematic review yang udah publish sebelumnya. Oke, nah ini dia ngomongin apa? Ngomongin positioning. Nah, paragraf ini ngomongin positioning si scoping review itu di mana? Dia bilang di sini, some research itu before emergent ChatGPT such as Kuhail 2023 dan Huang Chang explicit exclude due to novelty. Jadi dia tidak apa ya, di sini chatbot already publish some research on jadi ChatGPT itu di-exclude dari chatbot karena masalah novelty. Some review include ChatGPT. Ya, jadi masalahnya include sama uninclude aja sih. Terus moreover, some review highlight need improvement methodological rigor bla 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 how chatbot evaluate for educational effectiveness. Ini reviewnya cuman saya belum baca. Finally, several review bla bla bla. Oke, kalau ini sebenarnya bukan finally ya, harusnya furthermore several review bla bla bla. Kalau finally itu lebih ke arah apa ya, kita udah jelasan banyak hal lalu ditutup gitu. Tapi kalau ini furthermore which may limit their cost. Nah, ini di sini kan Bapak Ibu lihat
Nah, setelah dia ngomong finally itu, ibaratnya sewaktu dia mau mengakhiri paragraf di atas, ini kan tetap pakai citasi ya, karena dia ngasih contoh. Tapi bawahnya nggak ada yang citasi kan? Nah, Hmm, ini adalah sintesis paragraf. coba limit. Oke, jadi dia ngomongin, oh ini ada loh, ini ada loh, ini ada loh. Tapi ada batasan bla 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 bla. Jadi paragraf itu harus begitu, bukan cuma ngejelasin terus kayak gitu. Ah, itu orang pun jadi bosan. Nah, biasanya nanti saya marah-marah nah paragraf bisa tuh. Satu Iya. considering the above, the study aim to, kalau ini dia sudah masuk ke the last stage of introduction. Dia udah ngomongin tentang riset purpose-nya. Nah, biasanya yang paper-paper bagus di ujung introduction itu biasanya ada spill-spill dari riset purpose. Nah, itu. Cuman ini belum jelas ya, intinya dia ngomongin riset purpose, bla 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 dan sebagainya. Nah, setelah ini harusnya dia masuk ke literatur review. Tuh bener kan literatur review. Dia ngomongin AI intelligent in education. Ah, kalau kita ngomongin ini Bapak dan Ibu sama seperti sebelumnya ya. Ingat Bapak Ibu cuma berpegang pada dua. Paragraf tuh cuma ada dua lah sederhananya. Paragraf yang ngumpulin tentang fakta-fakta dan definisi yang tujuannya untuk menampilkan ibaratnya kenyataan lah atau menampilkan urgensi gitu. Paragraf kedua, paragraf yang di-embed tapi disintesis sehingga menampilkan gap atau ibaratnya urgensi juga. Jadi dua paragraf itu aja lah, cuma dipikirkan ya. Jadi kalau mau nulis paragraf ya. Jadi gimana Mas Harto biasanya kalau ngarahin misalnya perbaiki tulisan Andri atau nulis gitu ya? Ya dilihat aja blok paragrafnya. Oh ini paragrafnya ini udah jelas gitu. Ini dengan paragraf selanjutnya belum koheren, disambung-sambungin gitu. Pokoknya harus nyambung gitu. Intinya gitu. Cuman karena udah lihat eh, yang nulis nih pintar, kata ngapa lihat. Banyak sekali dia buat conjunction di depan kayak gini. Auto numerous benefit bla 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 bla, bla, there is also more pessimistic view bla bla bla. Nah, ini kan sebenarnya gap ya. Tapi dia buat dalam satu kalimat. Ini namanya kompleks sentence. Sentence-nya sampai mana? Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, ini sebenarnya sentence-nya sampai sini nih. Allah, mana tuh? Nah, Bapak Ibu praktikan, ini kalimatnya itu sampai sini. Saking panjangnya nih. Nah, ini namanya kompleks sentence yang pakai conjunction atau adverb clause. Nah, Mbak Wiwi lah yang tahu ini bahasa Inggris nih. Jadi terus dikasih sintesis however many author bla 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 bla. Dikasih contoh autornya siapa. Ini bukan citasi autornya siapa. Ibaratnya bukan citasi kalimat itu tapi autornya itu siapa. Oke, enggak usah kita bahas itu udah tamat lah ngomongin literatur review nanti Bapak Ibu lihat Response. di chatbox in education. Gimana dapat kepala-kepala nih ya suka-suka kita aja sih sebenarnya kalau saya tuh chatbox in education, AI literasi in education saya gitu atau biasanya saya tuh pakainya gini dua tiga tiga formasi tiga empat tiga itu konten yang keempat itu yang terakhir tiga atau empat itu ngomongin kondisi di Indonesia jadi AI generative use in Indonesia misalnya harus ada Indonesianya gitu karena apa itu adalah sebuah power power perspektif karena kita itu kan Asian lebih punya tendensi terlambat mengetahui teknologi dan sebagainya. Kita gambarin kondisi kalau AI di Indonesia tuh kayak gimana, penggunaan chatbot tuh kayak gimana. Biasanya saya kayak gitu. Berarti misalnya saya buat 3 plot literatur review, yang keempatnya itu ngomongin tentang aplikasinya di Indonesia tuh kayak gimana. Biasanya kayak gitu kalau Bapak Ibu udah pernah baca artikelnya ya. Jadi ada powernya gitu. Setidaknya itu kontribusinya ngebawa Indonesia. Tapi ya kadang-kadang lah saya pakai kayak gitu. Oke. Oke, ya langsung. Nah, yang berat dari review-review itu sebenarnya ya metode. Eh, kita lihat metodenya ya. Ini tadi udah RQ-nya udah saya jelaskan. Nah, RQ ini memang biasa muncul di ujung dari literatur review. Poinnya apa? Poinnya itu untuk mengarahkan result. Nah, itu gitu. Jadi saya itu selalu buat RQ untuk mengarahkan result.
Di sini scoping review conducting following methodological principle of Prisma. Prisma ini bisa di-download ya di Packet Hall ini ada websitenya. Tapi dia pakai yang Prisma biasanya. The scoping review particularly valuable when the topic has not been extensively reviewed before. As in the present case, scoping review aim to provide an overview of mark of evidence. Nah, bedanya scoping review sama systematic review itu sebenarnya scoping review paling mudah. Intinya dia ngasih overview aja tanpa harus menjelaskan bla 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 dan sebagainya. Oke, ini Bapak Ibu yang saya bilang. Kalau Bapak Ibu pakai keyword, nah biasanya kalau ngomongin keyword aja biasanya reviewer tidak kurang engage gitu. Maka Bapak Ibu harus berkenalan sama namanya Boolean operator. Boolean operator tuh pakai and, or, dan sebagainya yang dimasukkan ke dalam searching engine kita, entah itu Scopus, Eric, dan sebagainya. Jadi memang kalau misalnya kita anggaplah kita pakai Scopus, WOS, sama Eric. Itu yang fungsi dari Boolean operator daripada petik 2 sampai petik ini, itu harusnya sama. Tuh. Sama, lalu kita masukin lah, dapat nih misalnya. Jadi prosesnya gini, kita masukin dulu, di Scopus kita masukin dapat 100, di Eric kita masukin dapat 50, di WOS kita masukin dapat 100, dapat 250 kan. Nah, itu kita pilih manual setelah itu. Pilih manualnya berdasarkan Prisma Guideline. Ini kan ada eligible kriteria, misalnya kita itu peer review, not systematic review. Jadi yang dipilih itu adalah peer review. Ini kan eligible inclusion kriteria. Tadi included in scoping review, bla bla bla. Nah, dari sini dia kan dapat nih 680. Yang duplikat berapa? Nanti kan karena ada pertemuan antara Scopus, Eric sama WOS itu duplikat berapa? Nanti dari 480 misalnya duplikat ini kan 108 kurang ya. Lalu ya bagusnya memang bukan satu metadata, harusnya at least 3 lah database-nya tuh. WOS, Eric, Scopus gitu. Bisa lah. Oke ya. WOS, Eric, Scopus itu aja. Oke, dari 480 ada nggak di exclude? Ya, ini kan di screening dulu, dibaca. Maksudnya kita baca dulu, kita lihat dulu. Oh, ada nggak dari 480 ini yang ada retrieval atau direct text, misalnya retract atau ditarik gitu. Oh, nggak ada. Oke. Terus, nah ini bagian report access for eligibility. Eligibility itu N40 apa? Dari N40 itu di exclude 440 reasonnya. Dikasih reason sini. The article had to be peer review, not systematic. Or meta-analysis article had to be written in English or Spanish. Berarti bisa tulisan in English saja. Artikel must have proposed some use of the chatbot application in science education. Dari ini dikeluarkan 440 dapat 40. 40 inilah yang difokuskan ke Bapak Ibu. Nah, itu. Nah, kalau Bapak Ibu di sini kan dia ada studi include scoping review. Oke, ntar. Nah, nih. Ini saya masih belum tahu ini. Gimana kita ngitung reviewer agreement untuk masukin ke dalam artikel pakai Kohen. Nah, ini belum tahu nih, harusnya bisa otomatis di Atlas T bisa keluar nggak, Indri? Belum pernah nyoba sih, Mas. Harusnya dia itu kalau udah masukin itu harusnya bisa sih, cuman jadi kalau udah di coding baru bisa sih harusnya Iya, iya. agreement. Oke, Nanti kita lanjut. coba. In our review, bla bla bla, dia jelasin literatur characterization and coding. Ada codingnya kan, ada coding. Oke, berarti ini dia pasti pakai software. Nggak mungkin dia coding manual, meramput aja. Ini udah tahun 2025. Nah, dia pasti pakai software. Apakah softwarenya disebutkan di sini? Kita lihat ya. Oke, oke, lihat dulu. Oke, RQ bla 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 output. Secondly, to complete research, determine the target good teacher, specific teacher or. Oke. Berstudi bla 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 bla. Finally, ada the second review benefit bla bla bla. Another teacher who propose to after this. Oke. Nggak ada yang nggak disebutin ya softwarenya, tapi dia pasti pakai software. Nggak mungkin dia. Karena dapetin interview agreement ini, dia harus di coding dulu. Jadi,
Itu artinya 40 artikel itu dimasukin satu software. Saya belum nemu softwarenya apa, harusnya ada di sini ya. Software, lalu nilai interreview agreement-nya di coding, baru disimpulkan atau di thematic analysis. Oke, strength admittance. Oke, ini one of the inclusion criteria. Oke, lalu result. Oke, di sini kan kalau Bapak Ibu lihat resultnya itu kan general aspect of research RQ1. Oke, ini berarti dia jawab RQ1. Nah, ini namanya blok dari research question. Jadi kalau scientific paper dia tuh sukanya pakai blok. Jadi kalau pakai blok kayak gini enak orang ngelihatnya. Jadi di sini dia bilang tabel ini main general aspect of the paper, analyze regarding the country, bla bla bla, metodenya, use of the chatbotnya dan sebagainya. Coba kita lihat pertanyaan nomor 1. What is the educational use of chatbot in higher education? Jadi kalau di sini si author dia buat tabel 1 itu general aspect of education research include in the review. Kenapa ini research? Karena ini banyak study, nah kayak gitu ya. Oke, lanjut. Yang dilihat ini studinya, desainnya. EC ini pasti ada codingnya. Kalau EC itu apa? Yang lihat di sini I itu intervention, K itu case study, O itu opinion. Udah itu, ya Bapak Ibu bisa lihat ini. Country-nya, lalu fokus ke science education. Majornya apa? Chemistry, biologi, fisik, bla bla bla. Ada itu type of chatbot, GPT, GPT-35, Dialogflow, Google, GPT misalnya gitu, GPT, mostly GPT. Lalu educational stage di university, secondary, primary, university, bla bla bla. Lalu di sini output variable, OP author, academic, performance, linguistic, OP author. Cuman saya nggak tahu OP author itu maksudnya apa ya. Opinion, OP itu opinion ya, opinion author. Ini academic performance of the students. Oke, dari sini dia fokus buat satu tabel lagi. Tabel namanya sebenarnya sih bar chart ya, atau circle histogram lah sebenarnya. Ini cuman bentuknya kayak gini ya. Dikelompokkan berdasarkan major sama dikelompokkan berdasarkan level of education. Oke, lalu dia pakai use as chatbot. Nah, logikanya RQ1 ini semua sebenarnya ini kan pemanis, jadi ini 1, 2 nih. RQ1 ini kejawab kalau kita bisa masukkan semua file itu ke dalam suatu sistem. Entahkah itu confidence, entahkah itu atlasty dan sebagainya. Lalu kita coding, lalu kita jawab pertanyaan 1. Pertanyaan 1 itu apa? Kegunaan tadi chatbot itu dalam science education gimana? Oke. Manualnya Bapak Ibu baca, lalu Bapak Ibu buat statement-statement sendiri. Nah, itu manual ya. Nah, manualnya Bapak Ibu baca. Lalu Bapak Ibu buat statement. Tapi sekarang kan nggak manual ya, tinggal masukin aja, misalnya pakai ChatGPT, lalu disuruh minta ChatGPT atau analisis atau pakai search space. Tapi kalau di sini sih saya rekomendasikan karena dia ada coding, berarti dia pakainya pasti. Atau saya nggak tahu pakai Mazda atau NVivo bisa masuk atau enggak, tapi intinya kalau pasti harusnya bisa. Oke, lalu selesai nih, dapat ini kan, dia selesai ngomongin dia ngeringkas itu dalam figure 3. Figure 3 itu apa? Use of the chatbot according to user group. Figure 3 itu digunakan untuk teacher, previous teacher, student, untuk apa? Kan pertanyaannya adalah gimana sih fungsi atau kegunaan dari chatbot untuk science education. Dan dijawab sebenarnya jawabannya adalah di figure 3. Dibuat seperti ini. Ya, bisa aja ini Bapak Ibu bisa buat kayak ini. Lalu RQ2, benefit and limitation in education. Nah, ini Bapak gampang. Ini Bapak Ibu lihat aja nanti di result sama limitation part logikanya. Tapi dia di sini ada appendix 1 ya. Nah, appendix 1-nya apa belum tahu saya. Intinya dia dapat di observe the figure 4, lalu dia ngomongin benefit sama limitation dari 40 artikel di berikutnya. Coba kita lihat. Oke. Nih, main benefit and limitation. Ini benefitnya dibuat dalam bar chart, berarti kan ini nih yang sama nih ya, yang sama.
logikanya ini adalah coding. Nah, satu coding tentang benefit, coding tentang limitation. Berarti kita bisa arahkan coding ini. Jadi kalau kita bisa kelompokkan coding ini, misalnya, oh ini tolong dong buatin coding tentang benefit-benefit, oh, misalnya personal tutor, bla bla, itu masuk dalam kategori benefit. Kalau limitation apa? Misalnya critical thinking, required critical thinking, not replace human teacher. Ini di sini benefit and limitation udah kejawab nih RQ2. RQ2 kejawab di sini. Lalu bisa dilihat di appendix juga, tapi nanti kita lihat di appendix. Lalu strength and weakness dijawabnya di tabel 3, 2 dan 3 ini related to characteristic of intervention and case study. Dan tabel 4 coba kita lihat dulu tabel 2, 3. Oke. Dia itu tabel 2 itu parameter in intervention. Dia apa ya? Coba buat tabel gimana interventionnya. Lalu kalau case study gimana proses dari case study-nya, kayak gitu. Intinya kayak gitu sih. Cuman ya ini ada nggak ada sih sebenarnya nggak masalah, karena poinnya itu adalah harusnya adalah weakness and strength. Oke, weakness-nya apa, strength-nya apa gitu. Lalu lanjut dijelasin. Nah, ini kan model kayak gini kan sebenarnya kita bisa recall ya, dia pakai AI. Recall. Tapi kalau nggak recall ya harus dibaca satu-satu, 40 dibaca satu-satu, lalu dibuat fokusnya tentang strength and weakness dalam riset itu. Ini tabel 4 tentang exploratory tadi. Apa sih tujuan purpose-nya ini di sini dimasukin. Lalu oke, lalu ya udah sebenarnya tabel di bawah ya. Bentar. Terus Bapak Ibu sebenarnya kalau kita buat ini yang saya suka ya, kalau kita udah buat tabel-tabel sini sebenarnya enak sih jelasinnya. Cuman dijelasin, jadi kita cuman argumentasi aja. Jadi resultnya itu sebenarnya udah sampai sini Bapak dan Ibu. Jadi nggak banyak kok resultnya. Nah, ini sampai sini nih resultnya nih. Nah, sampai strength and weakness tuh cuma sampai satu ini, sampai sini udah. Sisanya adalah discussion. Nah, discussion inilah sebenarnya yang sangat membantu kalau kita punya AI. Pertama kita jelasin dulu discussion, kita ngomongin itu discussion itu mulai dengan recall. Mas Harto, maaf, Maaf, suaranya masuk lagi. oh masuk lagi. Jadi Bapak Ibu dengar nggak sekarang ya? Dengar. Nah, jadi discussion inilah yang sebenarnya harus lebih banyak. Jadi biasanya discussion ini dimulainya dengan recall research question with another language. Jadi contohnya gini, ini kan sebenarnya recall research question ya Bapak Ibu nggak sadar aja. This review set out examining emerging role of chatbot in science education. It analyzes how chatbot are being used in educational context, RQ1. What benefit of limitation of reported across study, RQ2. What methodological strengths and weakness, bla bla. Ini kan RQ3. Ini kan sebenarnya recall research question. Lalu dia ngomongin bla bla, ini ibaratnya ya ibaratnya untuk identify bla bla, baru dijelasin nih ya. Seharusnya paragraf selanjutnya itu ya berurutan discussion ngomongin tentang misalnya gimana penggunaan chatbot di educational context. Di sini kan konteksnya misalnya dijelaskan nih di sini. Ini harusnya bisa muncul kalau kita baca pelan-pelan misalnya apa sih penggunaannya dan sebagainya. Terus ya ini cuma di tengah nih payah jadi. Oke. Jadi Bapak Ibu sebenarnya nggak usah pusing. Ya, pokoknya Bapak Ibu discussion-nya itu ada 3 part setidaknya. Biasanya mungkin dalam proses review itu mungkin bertambah tergantung permintaan editor sama reviewer. Tapi setidaknya discussion itu ada 3 part. Being used educational context, what benefit of limitation reported in the study, what the benefit, methodological strength and weakness dari studi yang riset ini. Yang dijelasin nih. Jadi kutipan ini harusnya setidaknya pakai 40 artikel yang tadi di atas. Jelasin sampai bawah. Nah, ini cuman Bapak Ibu harus baca lagi nanti dia bagian mana yang jelasin research question 2, bagian mana yang jelasin discussion research question 3. Bapak Ibu baca lagi ya.
Terus lanjut sampai sini habis nih. Sampai sini dia tulis conclusion. Conclusionnya apa? Ya conclusionnya ya chatbot ya promising untuk science education, offering opportunity bla 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 dan sebagainya. Terus chatbot ini majority direct used directly by student, however greater caution is required. Perhatian yang khusus dibutuhkan bla 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 dan sebagainya. Kalau dijelasin lah, ini cuma opinion ya. Jadi ini opinion berdasarkan reviewer perspektif aja sebenarnya. Tapi dia pintar. Pintarnya apa? Pertama dia ngomongin tentang chatbot, lalu dia ngomongin student, lalu dibagi lagi di sini kalau Bapak Ibu lihat di reasonnya gimana AI itu harus diintegrasikan. Lalu dia ngomongin teacher part, lalu disimpulkan simpulan itu lagi. Nah, gitu. Jadi sebenarnya dia ngomongin cuma 3 hal di conclusion ini. Chatbot, gimana itu digunakan dari student, reasonnya apa, teachernya gimana, lalu simpulan. Limitationnya, ya Bapak Ibu bisa lihat di sini dia pakai firstly limitationnya apa. Biasanya kalau saya itu di study have two limitation misalnya. First, bla 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 bla. Although the effort had been made to minimize the research bias by searching the article in different database, only peer-review article has been considered. Review bias could be reduced by expanding search to include book chapter, conference paper, dan intinya gini, limitation yang pertama itu, ini cuma artikel peer review, book review, conference paper, dissertation itu nggak masuk. Oke, nih, jadi ini yang menarik ya, Bapak Ibu. Kalau nulis limitation, jangan ngomong limitation terus, tuh ngeritik, nggak ngasih saran. Kalau nulis limitation, harus ada paragraf penyusul untuk suggestion or recommendation. Jadi dia ngomongin limitation aku nih, ini loh. Nih, lalu paragraf sambungan keduanya, it could also be improved. Jadi, atau Bapak Ibu bilang, further research have to include per artikel, unpublished artikel, bla 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 dan sebagainya kayak gitu. Jadi yang kedua di sini second scope review is limited by characteristic and included study. Okay. Although the selection process was systematic, the final samples were relatively small and the analytic methodology quality revealed the several common such as participant sample and lack control group and absence of standardized instrument to assess learning outcome. Dia bilang kayak ini, ya walaupun ini udah scoping review dibatasi oleh berbagai karakteristik, tapi tetap mungkin ada kelemahan lah. Contohnya, misalnya di sini ada beberapa kelemahan, misalnya tidak ada standardized instrumen yang digunakan ketika mengakses learning outcome sebagainya. Terus, furthermore, untuk lebih lanjutnya, since the user research scientific emerging fleet a large number exploratory study, exploratory study itu can have less methodological rigor and case study. Dulu waktu saya masuk YKU itu bingung, ini kok cuma exploratory study bisa publish ya. Jadi kenapa exploratory study bisa publish? Jadi contohnya Bapak Ibu punya interview, terus interview itu untuk nyari sesuatu, untuk mengeksplor apa yang terjadi, itu bisa publish. Jadi exploratory study ini ada bukunya di Sage namanya, yang nulis namanya Stephen. Jadi Bapak Ibu cari aja ya, Sage Methodological Book, exploratory study Stephen. Banyak nyamuk satu. Jadi Bapak Ibu bisa cari, dan ini bisa publish. Ya, salah satu contoh yang bisa publish memakai exploratory study dengan yang sederhana itu salah satunya kalau di JK itu Mas Imam ya. Itu ada publish satu tentang exploratory study. Terus dia ngasih possibility untuk future tasks, misalnya conducting meta-analysis, bla bla bla. Ngomong meta-analysis sih gampang, tapi kalau meta-analysis ini paling sakitnya adalah ngumpulin datanya. Gitu. Jadi meta-analysis ini ada pekerjaan big team, kita ngumpulin datanya, baru kita analisis datanya lagi, baru kita bisa lihat hasilnya. Majority itu meta-analysis itu dia untuk korelasi sama intervention, tapi meta-analysis ini tidak terlalu cocok untuk bidang pendidikan karena dia awalnya meta-analysis itu muncul di bidang medical or medical education. Dia untuk menguji obat, treatment obat dan sebagainya. Cuman dibawa ke bidang education intinya gitu aja sih. Ya Bapak Ibu kira-kira ya kuncinya di sini sebenarnya Bapak Ibu tinggal
ngumpulin artikelnya, masukin ke Atlasty atau software apa, lalu di coding, lalu ya disimpulkan secara kualitatif riset. Udah sih. Dan ini resultnya nggak banyak juga. Discussion-nya aja yang nggak lebih banyak. Oke, Bapak Ibu. Ya, intinya possibility itu adalah untuk publish mudah kok. Ini bisa dikerjakan mungkin kalau kita kerjakan dia sendiri, misalnya sebulan nih kelar ini. Apalagi sekarang udah ada AI ya, lebih cepat. Oke, Bapak Ibu udah ada gambaran. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan ya? Tutup nih, nggak ada pertanyaan. Ada, Mas. Oh iya. Oke. Eh, gimana caranya ngemas diskusi itu supaya engaging? Oke. Jadi sebenarnya diskusi itu cuman kita mengextend result. Jadi sebenarnya itu cara Hmm, sederhana. hmm, Kamu udah dapet result, lalu kamu bandingkan itu dengan previous result satu kedua. Kamu bandingkan penerapannya dengan konteks di konteksmu atau bandingkan yang kontras sama konteksmu. Udah itu aja. Satu. Tapi dalam case ini dia itu harus dikemas berdasarkan apa yang direview. Itu aja sih. Jadi kalau ngomongin tentang the use of chatbot, jadi artikel-artikel yang menyebutkan penggunaan chatbot itu harus muncul di situ. Satu. Kedua, eh, kemaslah diskusi itu per section. Per section itu jadi gini, kalau kamu riset questionnya 4, artinya ada 4 paragraf diskusi itu minimal. Jadi misalnya misalnya ya kalau kamu ngomongin tentang instrumen validity dan reliability, misalnya ya kalau biasanya kan kamu ada paper yang instrumen itu. Jadi paragraf pertama harus diskusikan tentang itu. Misalnya gini, oh hasilnya ini valid. Nah, ini sebenarnya sejalan dengan eh, beberapa instrumen sejenis yang menggunakan misalnya source collection modeling. Hanya saja instrumen ini lebih fokus ke bla 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 gitu. Jadi harus di-engage lah gitu. Kalau tidak supported, cari yang kontras, cari yang beda konteks. Contohnya gitu. Saya biasanya kayak gitu. Misalnya kalau di education misalnya, oh di education ini, tapi di konteks lain di bidang ekonomi ini udah sering digunakan. Nah, kayak gitu. Jadi saya buat itu ibaratnya persection untuk memfokuskan dia riset question ini, jawabnya ini. Contohnya gini, misalnya riset question saya tentang gender. Nah, gender in STEM itu gimana? Dijelasin bla 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 bla, hasil yang lain gimana gimana. Ini tuh inline loh dengan hasil ini. Tetapi di di Western context ini agak berbeda. Mungkin karena partisipannya tidak sama. Gitu aja sih. Nggak ada itu. Pokoknya harus dibuat per section dari research question itu. hmm. Jadi jangan nulisnya melempeng gitu atau apa ibaratnya nggak ada. Sebenarnya tuh Nggak ada guide-nya ya. nggak ada blok-bloknya. Jadi saya Iya. tuh biasanya nulis itu pakai blok. Jadi blok 1 ngomongin ini, blok 2 ngomongin. Jadi orang tuh ngapa ngikutinnya, gitu aja. Sama kayak saya ngejelasin eh, hasil ngejawab hasil review. Biasanya kan saya bantuin kamu ngejawab hasil review tuh nanti. Itu saya tuh pakai blok. Hmm. Jadi saya mikir, oh ini bloknya ini, berarti jawabannya ini. Yang lain nggak saya senggol. Nah gitu. Jadi ya gimana ya, karena kebiasaan aja sih satu. Jadinya bisa karena ala biasa sih. Jadi teknik-teknik seperti tadi, seperti recalling research question dan sebagainya itu tuh udah ada di pemikiran saya. Nggak ada kan di buku kayak gitu kan. Jadi karena saya udah sering baca, jadi awal diskusi saya recalling research question. Baru saya ngomongin tentang diskusi berdasarkan dari resultnya gitu, recalling research question itu. Ya ini ibaratnya ilmu jalanan dapat di jalan gitu, nggak ada di kampus kayak gini. Intinya kayak gitu aja sih, scientific writing ini sebenarnya yang nggak ada dijelasin. Ya mungkin nanti kalau udah ada, ya kalau udah inilah gaji udah banyak lah nanti nulis buku. Sekarang nggak bisa nulis buku, cari duit dulu yang banyak. Nah ya gitu, Mas, intinya gitu aja sih. Ada mau pertanyaan? tanya. Iya Berarti kalau silakan. discussion itu kita nggak perlu bikin headingnya kayak di result gitu ya, Mas. Berarti dalam Enggak. satu kesatuan gitu aja. Tapi Iya, nanti dia berurut sesuai dengan iya. judul dari RQ-nya tadi gitu. Iya, itulah
Nah, itu kalau kayak gitu kan sebenarnya nggak ada diajarin ya, tapi kalau orang baca kayak gitu, jadi namanya writing flow kalau saya bilang tuh. Jadi kalau writing flow itu kita tuh tahu ini posisi ini jawabannya mana, koneksi ini, hasilnya ini, jadi cepat. Nah, kayak gitu. Artikel yang bagus itu interkoneksinya bagus gitu. Jadi Bapak Ibu bisa kalau baca artikel itu udah pusing, jawabannya cuma dua. Ilmu Bapak Ibu tidak sampai ke situ. Kedua, artikel itu jelek. Gitu aja. Jadi misalnya Bapak Ibu baca artikel nih, ih kok pusing ya, aku kok nggak bisa ya ngubungin satu paragraf dengan paragraf. Ilmu Bapak Ibu tidak sampai di situ atau artikel itu jelek. Intinya gitu aja sih. Tuh. Karena artikel yang bagus itu mudah dibaca. Intinya. Oke. Berarti Mas, di discussion itu meskipun nggak ada headingnya yang Nih, jadi. riset question 1, 2, 3, tapi kita mengemasnya dalam paragraf-paragraf itu jelas kaitannya gitu ya Mas. Misalnya kayak tadi Ya, kan RQ1-nya tentang use, habis itu RQ2-nya tentang benefit and limitation. Berarti dari uses itu kita bisa juga sambungkan ke benefit sama limitation-nya gitu. iya. Jadi dibuat dalam bentuk paragraf yang berkesinambungan. Tapi ya tidak saklek ya, Oke. tidak harus dalam perjalanannya misalnya RQ-nya 4, harus 4 paragraf. Enggak gitu. Biasanya Iya. dalam perjalanannya reviewer itu minta, oh coba dong kasih konteks ini di Indonesia, ataupun kasih dong konteks ini kalau kegunaannya untuk teacher dan student. Nah, itu dalam perjalanan, tapi majority pakem awalnya itu ya harus ngejelasin atau nge-extend dari result berdasarkan dari scientific evidence atau scientific proof itu. Ininya gitu aja sih. Sebenarnya Bapak Ibu ya kalau nulis ini sebenarnya jalan aja sih. Apalagi sekarang udah ada ini ya, udah ada AI ya. Contohnya gini ya, ini cara bodoh ya, paling bodoh ya. Kalau saya punya 40 artikel tadi, lalu saya mau tulis tentang the use of ChatGPT, chatbot in science education, maka saya akan minta AI, saya masukin nih AI satu satu artikel, saya masukin tolong dong summarize the use of chatbot in science education dalam satu paragraf. Satu paragraf, nanti saya kompres lagi misalnya, atau minta dalam 2 kalimat, 2 kalimat, 2 kalimat, 2 kalimat. Harusnya kalau dari 40, saya punya 40 kalimat yang bisa dibagi jadi 3 paragraf atau 4 paragraf, selesai RQ1 saya tadi. Secara bodoh ya, saya promptnya adalah minta dia nganalisis fungsi chatbot design education, tapi artikelnya beda-beda. Gitu, itu paling bodoh lah kalau misalnya kita pakai ChatGPT. Tapi kalau pakai Atlas kan dia kan harus di-coding dulu, nanti kita bisa tanya AI-nya, nanti AI-nya langsung bisa buatin paragraf kayak gitu. Ataupun manual, dibaca sendiri, ditulis sendiri, dan itu aja sih. Enggak ini, kalau dulu ya saya tulis sendiri, baca sendiri, saya kan ada review juga tuh. Dulu tulis sendiri sebenarnya kerjanya berapa, selesainya 5 bulan. Satu ya intinya kayak gitu lah. Bapak Ibu jangan ini ya, jangan ini, harus harus embed lah dengan teknologi, nggak usah terlalu. Oke, ya silahkan nanti dicoba aja dulu di set space juga bisa tuh. Ada pertanyaan lagi nggak? Ini kayaknya mau saya adaptasi nih Mas papernya. Bisa lah ya. Ya ini enak deh, nanti kamu tinggal Hmm. ganti aja. Nanti kan kalau level of university, level of educationnya sama. Nanti misalnya Hmm. ya, terus kamu tabel ini kamu nggak usah buat ini fisik, ini kamu buat engineering, uh, Drawing. engineering field apa, misalnya dia Oke. otomotif udah itu apa misalnya Mekanikal atau mekanikal bla arsitek bla bla. atau apa gitu ya. Ya gampang ini, cuman kalau saya sih tidak setuju kalau misalnya yang method ya, ini kurang apa ya, kurang strength and weakness-nya tuh. Kalau ini kan strength and weakness dari RQ3 ini fokus ngomongin tentang riset metodenya itu pakai apa, exploratory, Hmm. intervention, case tadi. Ini kalau menurut saya tidak terlalu uh, bawa benefit ya, coba kasih yang hal yang berbeda lah. Kenapa ini Hmm. misalnya dibagi per field gitu, misalnya gitu, based on the Hmm. field of study gitu, strength and weakness based on the field of the study, daripada Oke. fokus ke metode ya. Tapi intinya Oke. kalau di sini kan ini kan sebenarnya coding-codingnya ya, Andre, dibagi tinggal dibuat ini aja. Hmm. Ya, Oke Bapak Mas. Ibu, kenapa harus baca? Jadi baca itu bisa memprediksi tulisan kita jelek atau enggak.
Jadi kode comparison lah. Contohnya tulisan Andri nih, saya bilang udah jadi kan? Oh udah, Andri ini pasti publish di Q1. Andri nggak percaya, ternyata benar-benar ngasih gitu. Jadi karena saya tuh udah sering nge-review, jadi udah sering nge-review, udah tahu oh ini jelek nih, ini bagus, ini jelek, ini bagus. Karena ini sebenarnya masalah jam terbang bang. Jadi Bapak Ibu kan eh, masalahnya tidak tahu kan karena Bapak Ibu cuman berharap diajarin orang, Bapak Ibu berharap diajarin di kelas, gitu kan. Tapi Bapak Ibu nggak kurang baca, jadi karena kurang baca itu Bapak Ibu nggak punya apa ya namanya ya, eh, punya apa ya kemampuan untuk menilai something gitu. Kemampuan untuk menilai something itu satu. Kedua, Bapak Ibu udah sering belum nge-review artikel-artikel tuh di top jurnal? Kalau saya tuh udah sering, biasanya ini ya, banyak tuh review tuh. Dalam 1 bulan tuh bisa masuk 5 atau 10, tapi ya palingan bisa jawab 1, 2 gitu. Setahun paling saya jawab 6 gitu. Ataupun jurnal-jurnal yang memang saya suka baca seperti Thinking and Skill and Creativity itu saya reviewer di situ. Yaitu TKNL tuh saya reviewer di situ juga. Jadi karena saya udah tahu review, jadi ya biasa aja kalau saya mau ngerjain aja saya udah tahu itu artikelnya jelek itu. Ya, gitu aja sih. Nah, nanti kalau Bapak Ibu udah sering baca, sering review, Bapak Ibu bisa tahu ini artikel tidak bisa versi 1, ada kurang nih. Walaupun Bapak Ibu nggak bisa jelasin itu kurangnya di mana, Bapak Ibu tahu. Ya gitu aja. Nah, masalahnya adalah orang nggak mau baca lalu ngebantai jurnal-jurnal yang langsung pakai bayar gitu, terbit. Nah, nggak lama nanti jurnalnya discontinue ya, mungkin dalam 2-3 tahun jurnal itu rentan discontinue ya Bapak Ibu. Cuman kalau usahakanlah Bapak Ibu cari jurnal-jurnal di bawah publisher besar gitu aja sih. Udah sih nggak ada yang itu, intinya sih berlatih. Contohnya nih salah satu kesalahan yang sering terjadi, misalnya Mbak Rami mau nulis banyak betul tulis itu apalah, tapi Mbak Rami tidak melihat artikel yang publish dengan desain riset itu bagaimana. Nah, kali udah dikasih contoh baru mikir oh iya ya harusnya saya nge-report ini ya, kenapa saya terlalu banyak mereportnya kayak gitu. Nah ini jadi kalau kita ngomongin riset design itu bahasa Inggris itu nggak ada, harusnya educational research design gitu, EDR. Jadi kalau Bapak Ibu pakai misalnya desain riset itu kan bahasa Inggrisnya riset design atau desain riset ya, Bapak Ibu pakai itu kata-kata itu nggak ada meaningnya dalam scientific writing methodology. Yang betul itu EDR, educational design research, itu harus jadi satu kesatuan. Nah, gitu. Jadi karena kita salah persepsi, ujung-ujungnya kita tidak bisa ibaratnya menyampaikan ide kita dengan baik. Yang tapi nggak apa-apa, itu possibility ya. Nulis artikel jangan panjang-panjang, kalau bisa maksimal 8 ribuan lah. Ribuan. Kenapa? Karena jurnal itu maksimal 8 ribuan. Apalagi Springer tuh 8 ribu biasanya maksimum. Itu kalau udah 10 ribu, aduh sakit nyari jurnalnya tuh kalau 10 ribu tuh harus nyari yang nerima 10 ribu atau 11 ribu. Ya, kayak gitu sih. Ini bukan masalah perlombaan panjang-panjangan, ini masalah perlombaan efektivitas dalam menulis aja sih, kayak gitu. Udah, ada lagi? Kita ini ya, bentar. Kita sambil tunggu di sini. Kita bagi itu dulu ya, bagi mana ya? Oke, bentar. Kita bagi ini ya, bagi urutan. Bagi urutan. Kira-kira minggu depan siapa yang mau bahas artikel? Ada yang volunteer nggak? Andri aja ya, Andri. Ya, boleh. Ya, Andri. Selanjutnya Mbak Rahmila. Selanjutnya Mbak Wiwi. Yang pinter-pinter dulu lah ini. Yang udah pinter. Selanjutnya gimana habis Andri, Mbak Rami, Mbak Wiwi? Bu Warni mau? Belum Mas, aja dulu. Kita Oh iya belajar. jangan. Enggak, ini urutannya udah urutan keempat. Atau Pak Kadir ya?
Oke, Mbak Kadir dulu ya. Mbak Kadir Adela dulu. Oh iyalah. Habis Adela baru saya. Oke, Abdul Kadir. Ya. Oke, itu Mbak Sumardi. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu nggak usah pusing ya, cari artikel yang mudah Bapak Ibu baca aja. Oke. Nah, intinya kan ini udah. Ya, nanti baru saya lagi muter. Oke. Oh iya, masukin Wiwin dulu, bentar. Wiwin itu kan lagi sakit, tapi masukin terakhir lah. Wiwin, oke. Oke, oke. Udah. Oke. Udah, nggak usah, nanti nggak usah bingung ya. Bapak Ibu caranya gini, nanti kalau baca itu ini cara saya ya, tapi Bapak Ibu nggak usah meniru cara saya. Ini cuma cara saya ya. Dulu itu kan saya kan ya zaman-zaman kuliah kan nggak mikir juga ya bisa publish di situ top jurnal, atau nggak mikir juga bisa jadi reviewer di top jurnal, itu nggak bisa, nggak mikir. Tapi yang saya lakukan adalah kalau saya mau publish di satu jurnal, saya minimal baca dulu 5 artikel jurnal itu. Nah, itulah kuncinya, sederhana ya, baca 5 artikel yang menurut saya ya bisa saya pahami gitu. Ya memang pertama-tama membaca ini sulit, tapi kalau Bapak Ibu udah bisa, insya Allah udah bisa lah. Intinya kayak gitu aja sih. Ya karena kan kalau Mbak Rahmi kan udah, kalau Andri sama Mbak Rahmi, mungkin Mbak Wiwi udah hilang ya. Oke. Andri sama Mbak Rahmi itu kan udah pinter ya, ibaratnya kuantitatif research. Kuantitatif research juga udah lumayan lah, ibaratnya kayak gitu. Kalau kuantitatif udah oke lah, karena Andri sama Mbak Rahmi itu sering ikut course saya dulu kan. Kalau di JKU kan saya ada ngajar juga. Mbak Rahmi dari dulu ikut pelatihan saya. Nah, kalau Pak Kadir, Bu Kadir sama Bu Marni sebenarnya udah ikut pelatihan ras, cuman udah diulang belum, nggak tahu ya satu. Iya. Jadi intinya paling mudah itu publish sebetulnya pakai ras analisis. Data Oke. masuk, selesai, pluk, selesai gitulah. Iya, Ini iya, iya. atau pakai structural equation modeling lah. Kalau Mbak Rami mungkin lebih arah ke manifested, selalu pakai manifested lah publishnya kayak gitu. Tapi tidak harus seperti itu. Sekarang ada Atlas T. Jadi opsionalnya kalau tidak buat review, pakai aja kualitatif research. Gimana caranya? Jadi sepertinya kemarin itu saya dan Andre itu, karena Atlas T itu kan berbahasa Inggris ya Andre ya. Jadi transkrip kita itu dimasukin ChatGPT, minta translate ke bahasa Inggris dulu. Nah gitu. Nanti pakai Atlas T baru diolah. Tapi kalau nantilah kita nanti kalau di kantor nanti pelan-pelan tiap minggu kita kalau belajar Sip. Iya, Mas. ya pelan-pelan, karena ini ibaratnya pengetahuan ya, harus Bapak Ibu bisa kan, ibaratnya gitu. Ya nanti Adila juga ikut belajar, tapi Adila fokus dulu sama scoping review lah. Ya karena kan bebannya 2, scoping review ya dulu 1 kelarin, nanti baru yang data kita semua udah punya juga kok kalau yang di kantor. Siap, Ya, Mas. Mbak. Oke, Oke, aman? Ada pertanyaan lagi? Mbak Rami aman ya? Aman, Pak, aman. Siap. Kalau Mbak Rami udah pinter lah. Cuman diarah-arahin dikit pasti bisa gitu ya. Udah. Ya Andre ini juga masih berproses. Nah, ini sekalian Bapak Ibu, ini nih ada Andre nih ya. Ini saya bukan apa ya, bukan ibaratnya bukan ngecengin, bukan ngolo-ngolo Andre, tapi ini Andre nih. Gimana Andre dulu waktu ketemu saya Andre? Kosong. Kosong. Jadi Andri itu dulu waktu ketemu saya kosong, pelongo-pelongo itu di kantor, kebingungan, ditanya nggak jawab, bingung jawabnya apa. Ya dulu dia ke BRIN, ke Gatot Subroto itu. Oh ngapa? Aku bilang gini kan, bingungan, pelongo-pelongo. Waktu saya sampai ke JKU juga pelongo-pelongo, bingung. Cuman kan apa ya? Ya karena ya memang sulit kalau kita di luar negeri nggak ada yang bimbing. Makan Terus ya. tadi kan hujan, terus kendalanya bisa tutup, terus Terus nggak ya. bisa dibuka lagi. Ya kita berproses lah, Iya. saya ngajarin Nanya itu juga pas ada workshop, pelan-pelan saya arahin. Ya biasanya juga dimarah-marah karena ya ini apa nih tulisannya nggak nyambung-nyambung nih gitu. Ya tapi tetap saya benerin, saya juga punya keterbatasan waktu kan.
Jadi kita ya bekerja sebagai tim. Bapak Ibu nanti boleh juga berkolaborasi lintas itu ya dengan teman-teman itu. Ya kalau Andri sekarang progresnya sudah bagus. Andri sudah punya berapa Andri submission Andri? 8 apa berapa Andri? Total ada 9, Nah, 2 accepted, publish, 2 publish, 1 accepted, 2 under review. yang 1 major ya. Yang 1 major edition, yang lainnya masih under review dan submission, masih di progress submission ada 3. Itu dimulai dari Januari atau Februari ya Andri ya? Ya Ya, Februari. belajarnya Februari, berarti 9 bulan lah udah pintar gitu. Tapi intinya sih tergantung sendiri-sendiri, tergantung dari diri sendiri sih. Dan lokasi. Jadi kalau di JKU itu kan digaji Andri. Duduk intinya dapat duit gitu ke kantor. Dulu Andri ini malas ke kantor, kemarahin tiap hari harus ke kantor gitu. Kayak aja sendiri. Biarpun nggak ada orang harus ke kantor. Jadi dulu waktu saya di JKU itu cuma saya yang ke kantor tiap hari. Kalau Andri nggak kantor, Sabtu Minggu. Sabtu Minggu pun ke kantor saya itu dulu di JKU. Nah kan ibaratnya nggak ada. Cuman kalau Andri kan ada keluarga, saya bilang nggak usah kok ke kantor Sabtu Minggu. Ya, jadi Bapak Ibu nanti pelan-pelan lah. Cuman kan karena Bapak Ibu ini di Indonesia, jadi apapun harus dikerjain. Belum pimpinan minta ini, minta itu, persyaratan administrasi, bla bla bla. Jadi Bapak Ibu sabar-sabar aja ya, Bapak Ibu pelan-pelan aja. Sip. Jadi kalau Palu gada. intinya gini, Bapak Ibu kan ada saya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak tahu dicek aja, nanti ditanya gimana. Iya. Dan Bapak Ibu nggak usah khawatir, saya itu ibaratnya top researcher lah. Udah ngelawan reviewer di top jurnal aja bisa menang gitu. Intinya kayak gitu. Jadi Bapak Ibu tenang-tenang aja. Itu aja sih intinya. Yang penting ya berproses aja sih. Nggak ada yang instan sih kalau dengan saya selalu berproses. Oke, udah. Oke. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tutup ya. Terima kasih ya Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Pak. Yuk, selamat malam. Malam. Sehat-sehat, Pak.